kita akan mencoba bagaimana mengonlinekan era port menggunakan IP dinamik. Nah, pertama yang harus kita lakukan di sini, kita harus mengatur terlebih dahulu IP komputer kita, sehingga IP komputer kita sudah disetting menjadi statik, jadi dia tidak dinamik. Nah, caranya pertama-tama kita masuk ke control panel, kita pilih control panel, kemudian kita pilih view network status and text, kemudian kita pilih change adapter setting. Nah, oke, klik kanan pada jaringan WiFi Bapak Ibu apabila komputer atau server Eraport-nya terhubung dengan jaringan WiFi. Klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, kemudian kita pilih Internet Protocol version 4 atau TCP/IP versi 4. Kemudian kita pilih properties. Nah, di sini kita akan mengisi IP address daripada komputer server. Sebagai contoh, di sini saya mengisi 192.168.1.1.1.2. Nah, Bapak Ibu, di sini saya hanya memberikan contoh IP address pada komputer server yang saya gunakan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu atau teman-teman semua menggunakan IP address yang lain, bisa seperti itu. Nah, kemudian untuk subnet max-nya dia akan secara otomatis 192.168.1.1. Nah, ini default gateway-nya kita isi sesuai dengan IP address untuk modemnya seperti itu. Nah, kemudian untuk preferred DNS servernya kita isi 8, 8, 8, dan 8. Nah, kemudian untuk alternatif DNS servernya kita isi 8, 8, 4, 4. Seperti ini. Ya, Bapak Ibu langsung masuk ke modemnya di 192.168.1.1, masukkan user dan passwordnya, lalu login. Bapak Ibu buka browsernya, ketik URL 192.168.1.1, masukkan user dan password untuk modemnya. Di sini saya menggunakan modem F609. Nah, kemudian kalau sudah masuk di halaman ini, kita pilih application. Lalu kita pilih port forwarding. Kemudian Bapak Ibu tambahkan port forwardingnya. Karena di sini saya sudah menambahkan, jadi saya akan memperlihatkan hasil settingan data saja. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Untuk name-nya Bapak Ibu bisa mengisi Eraport, dan protokolnya kita pilih TCP and UDP. Nah, TCP and UDP. Lalu one connection-nya kita pilih yang satu saja. Nah, kemudian isikan port Eraport. Karena di sini saya menggunakan port Eraport yang versi E. Nah, jadi saya isi 5739. Nah, jangan lupa untuk LAN host IP address-nya sesuaikan dengan settingan untuk IP komputernya. Nah, kalau sudah, bagi Bapak Ibu yang baru buat, langsung tekan add saja. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan settingan yang saya buat di sini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk ke ipdynamic.com supaya kita bisa mendapatkan IP dinamik. Nah, di sini Bapak Ibu bisa baca-baca dulu. Nah, kalau misalkan kita belum memiliki akun, kita bisa mendaftarkan diri kita. Yang pertama, kita masukkan email, kemudian password. Nah, usahakan password jangan sampai sama dengan
email kita. Nanti notifikasi pendaftaran ada di email. Nah, karena saya sudah memiliki akun, saya tinggal login saja. Nah, saya masukkan username saya berupa email. Kemudian, saya masukkan password yang sudah saya daftarkan. Saya login. Nah, ini halaman dashboardnya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki tampilan seperti ini, bisa menambahkan atau order. Nah, di sini Bapak Ibu harus, atau teman-teman semua harus memasukkan nomor IndiHome atau nomor internetnya. Kalau mau pilih yang gratis, bisa untuk uji coba dulu. Karena di sini saya sudah punya dan saya bayar, jadi saya tutup saja. Nah, sekarang kita akan menambahkan domain supaya alamat kita tidak terlihat menggunakan nomor IndiHome atau nomor internet. Kita pilih domain. Nah, sebagai contoh, kalau kita ingin menambahkan domain lain, misalnya menggunakan nama sekolah kita bisa klik tambah. Nah, misalnya mau nambahkan domain misalkan Eraport, nama sekolahnya, kemudian server Eraport dan lain sebagainya, kita bisa tulis di situ. Jadi kalau kita udah tulis data atau nama domainnya, kita pilih submit. Seperti itu cara kerjanya. Oke, karena saya sudah memiliki domain sendiri atau sudah saya tambahkan domain, maka form ini saya tutup karena tidak perlu saya membuat data baru. Nah, sekarang karena semuanya udah disetting, baik itu IP address dan lain sebagainya, sekarang kita akan coba membuka Eraport. Nah, kita copy, kita pilih tab baru, kita masukkan domain yang tadi kita buat, dan +2 tambahkan 5739 port Eraportnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Server Eraportnya sudah bisa dijalankan secara online. Dan ini juga bisa diakses dari handphone. Bukan cuma komputer, tapi dari handphone juga bisa seperti itu. Dan pastikan untuk mengakses secara online, server Eraportnya harus hidup. Ya, demikian Bapak Ibu, bagaimana cara mengonlinekan Eraport menggunakan IP Didamik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan juga bagi teman-teman semua. Terima kasih.